Nah ini mesti duduk clear. Nanti anaknya Bang Miftah main lagi ke Main TV. Bapak saya dulu pernah bilang. Nah, nanti terjadi sekarang. Jadi dia ngomongnya Jokowi Junior gitu kan. Nah, Pak Mahfud memberantas korupsi supaya investasinya clear. Orang nggak ada suap-suap. Dan itu negara maju. Mau invest nggak ragu-ragu orang. Nggak ragu-ragu. Aduh, udah mau ditutup tambah segmen terakhir lagi. Ini menarik. Nggak apa-apa, saya ini bisa ngomong 5-6 jam. Cut aja Mas ya kan. Artinya presiden yang sekarang kita pilih ini, dialah yang akan menentukan ketika bonus demografi itu terjadi. Istilah main basket Mas, ini waktu udah mau habis. Betul. Selisih 1 poin. 1 kali waktu dari tengah tuh masih shoot 3 point. Terus kalau nggak masuk habis waktu. Nggak bisa jalan pintas dikasih susu gratis, minum gratis jadi negara maju. Itu fallacy of thinking, sesat pikir. Jadi, dan kita harus mengajak, istilahnya tuh the brightest and the best son and daughters of Republic of Indonesia itu in politics. Memang yang terbaik, orang-orang terhebat. Jadi apa namanya, mohon maaf gitu. Jadi saya agak sentimen kalau soal ini. Artinya karena bagi saya kan. Soal Jokowi Junior. Iya Jokowi Junior, sentimen. Bagi saya pada akhirnya, saya pikir-pikir saya renung-renungkan. Oke, saya terima nih. Beliau jadi cawapres karena ikhtiar waliullah Joko Widodo. Wali ke-10 tanah Jawa. Tapi setelah saya pikir-pikir pribadi, saya sebagai pribadi, saya mesti ada perhitungan dengan Jokowi Junior. Karena kan beliau itu 3 tahun di bawah saya umurnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya segenerasi nih. Apa sih tawaran beliau yang sudah mengambil slot generasi kita di tiket? Oke. Artinya menurut saya urusan saya pribadi. Antrian kita diterobot. Diambil. Diterobot kita. Saya gini, mohon maaf lah. Saya mungkin bukan anak presiden. Betul. Tapi kan saya belajar politik, jadi aktivis, sekarang jadi politisi. Cita-cita politisi tertinggi ini kan jadi presiden. Presiden. Mungkin saya baru udah memulai karir politik saya dari 5 tahun yang lalu. Waktu itu belum ada kesempatan. Kalah dikit, kalah 1% dari yang duduk. Sekarang saya bertarung lagi, coba lagi. Mudah-mudahan ada takdirnya duduk. Mungkin dalam pikiran saya duduk di dewan 1 periode, 2 periode bisa meniti karir di eksekutif. Dan nggak salah dong kalau politisi jadi presiden cita-citanya. Mungkin baru 15 tahun, 20 tahun lagi. Tapi kan sudah diambil ini sama Mas Jokowi Junior. Dari Surabaya. Artinya ada perhitungan pribadi antara kami dengan beliau. Gimana? Perhitungannya jadi sebagai simbol generasi milenial senior ini mau bikin apa untuk kita? Dan kami ini ajak ngobrol nggak? Kalau memang dia jadi tokoh, ajak ngobrol dong kita. Regardless political differences ya. Ajak ngobrol. Begini teman-teman, kita kumpul. Jangan di depth. Pas saya itu penting. Yang kedua, nah ini personal lagi Mas. Ya sudahlah, terima kenyataan. Nah karena kita ini players, politik kan dolanan Mas. Dolanannya ada yang kalah, ada yang menang. Terimalah, udah kalah nih kita. Slot udah diambil oleh Mas Jokowi Junior. Oke, nggak bisa saya. Kan saya mau juga anak saya yang jadi presiden. Betul. Saya pikir-pikir ya sudahlah, terimalah kalah dari Mas Jokowi Junior. Anakku lah ini, ya kan? Tapi saya hitung-hitung, kalau umur Mas Jan Etes ini sekarang 6-7 tahun, Mas Jokowi Junior ini jadi wakil presiden 10 tahun, 16. Nanti jadi presiden 10 tahun. 26. Tiba-tiba ngerubah lagi hasil MK. Boleh lah dia. Umur diturunin. Nggak jadi lagi anak saya. Nah menurut saya kan, nah ini mesti duduk clear. Nanti anaknya Bang Miftah main lagi ke Main TV. Bapak saya dulu pernah bilang. Nah nanti terjadi sekarang. Jadi dia ngomongnya Jokowi Junior gitu kan. Kan? Jadi maksud saya lebih kepada itu. Saya nggak ada, saya menghindar jadi untuk masalah itu nanti gini, anak kita masih host. Anak lo masih host. Nah, kan gitu kan. Jadi menurut saya tuh nggak ada. Dan ini saya katakan, setulus hati ini dengan cinta saya sampaikan kepada Mas Jokowi Junior. Nggak ada hatred sama sekali, nggak ada. Dan banyak orang seperti saya nih. Clear? Sama nggak? Sama nggak? Dan kalau teman-teman milenial yang tua-tua sama seperti kami, berdirilah bersama kami. Kita bikin perhitungan bareng-bareng dengan orang yang mengatakan dia mewakili kepemimpinan milenial dan Y dan Z ini. Karena di Indonesia 2045 itu kita Mas yang jadi kakek-kakek. 61, 62 umur kita, 65. Artinya stres kita Mas. Kalau nggak jadi kita malu. Aduh dulu kita pernah nih.
jadi bagian satu kelompok politik yang mendagangkan narasi Indonesia unggul, Indonesia maju. Kita pernah menjadi bagian, apalagi sini, ini camp yang menghasilkan Pak Jokowi ini kan main TV ini. Nanti anaknya Bang Miftah juga nanya, Bapak dulu ngomong Indonesia maju ini, gini-gini aja. Gini-gini aja. Dan, nah saya kemarin banyak diskusi dengan ekonom-ekonom yang dia dia nggak ikutan politik lah. Ya. Mereka masih pesimis. Kalau misalnya ekonomi kita seperti ini ya nggak akan mungkin. Dengan nggak para ngejar, inovator-inovator teknologi, karena kemajuan itu drive-nya dua, ekonomi dan teknologi. Dan tidak ada orang yang jadi negara maju karena alam, nggak ada. Iya. Jadi kaya karena alam ada ya. Nah menurut saya itu kira-kira dasar pemikiran hati dan politik mungkin terakhir, segmen terakhir ya. Oke. Jadi host juga ya. Jadi host. Enak nih host. Jadi host kalau narasumnya kayak begini. Menurut saya gini, antum milenial kan? Milenial. Saya juga milenial ya. Lebih nyantai, 8 berapa lahir? 83. 84, 92. milenial. Kita mas nanti di 2045 itu yang kira 60 itu kan 55 itu kan puncak produktivitas. Betul. Nah menurut saya di generasi kita ini mas, politik ini memang vibe-nya mesti positif. Iya. Asik-asikan. We are the generation that we love peace gitu. Betul. Kita ini love peace. Jadi ada generasi yang kata-kata yang paling dia suka hanya ada satu kata, lawan. Tapi mungkin menurut saya kita nggak generasi itu. Generasi kita itu yang penting asik-asik aja. Jadi apa yang kita sampaikan di sini, kalau kita misalnya mengkritik yang di power hari ini, itu peace dasarnya. Iya. Karena kita sayang, kita cinta dengan mereka. Dan setelah ini kita gitu loh. Ya. Jadi saya tuh orang kan Gen Y, Gen Z, Gen Y. Gua ini Gen Y juga, walaupun gua kumisan gitu ya kan. Ya kan? Jadi menurut saya, nah inilah kita harus bersama-sama. Nah kalau ini menurut saya regardless 1, 2, 3. Oke. Mau di camp nomor 1, banyak anak-anak muda keren di camp nomor 1 itu mas. Karena Mas Anies ini kan tokoh Indonesia mengajar. Iya kan, banyak anak-anak muda yang sebenarnya dia nggak setuju dengan game anti government. Tapi kritik-kritik Mas Anies layak didengarkan juga mungkin misalnya. Ketika hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, mungkin itu benar. Perbaiki, karena nggak ada negara maju yang kepastian hukumnya nggak jelas. Iya. Misalnya nih Mas, Pak Mahfud memberantas korupsi supaya investasinya clear, orang nggak ada suap-suap. Nah itu negara maju. Mau invest nggak ragu-ragu orang. Nggak ragu-ragu. Sehingga dengan ekonomi yang clear, tidak ada corruption itu, nah industri jalan, pendapatan bertambah, orang punya uang banyak, dia tidak merasa lagi membeli harga itu mahal. Dan ketika disurvei tidak lagi jawab, oh mahal harga. Dan ketika ditanya, mungkin udah lain gamenya. Apa masalah Anda? Mungkin masalahnya kita mau ngirim Indonesia ke bulan. Kapan anak saya pergi ke Mars? Nah itulah kira-kira. Ini benar-benar membayangkan Indonesia unggul nih. Ide besar. Jadi bukan cuma unggul itu, kita juga harus konkretnya kayak apa unggul? Unggul dan lebih baik. Betul. Artinya maju, unggul, lebih baik di satu camp. Dan kita perlu percepatan kalau percepatan. Nah percepatan nggak bisa lama-lama. Oke. Kan emang ini pertanyaan lagi nih, sederhana nih. Emang yang lain diam? Emang negara lain diam? Oh iya. Emang Cina nggak itu Indonesia dia mau maju tuh. Mau unggul tuh, mau Senggol lebih dikit, baik senggol nggak dikit. bisa. Di sliding kita. Artinya yang lain kan juga bergerak. Ya, artinya betul. menurut saya, nah cuman memang kan, ngomong-ngomong bonus demografi lagi. Nah. Kan kita ini bonus demografi ini. Betul. Artinya demografik bonus itu mau nggak mau SDM. Dan ketika kita bisa menciptakan misalnya pertanian baru di desa-desa, industri baru. Bos di Taiwan itu buat USB, buat chip itu UKM mas. Iya. Dari rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Nah selagi belum bisa kita itu, ya udahlah ini hanya slogan. Iya. Tapi kalau kita bisa menuju ke sana, maka insya Allah bisa. Dan itu siapa? Kita mas, bukan orang lain. Kita. Iya. Kita di politiknya kami yang jadi politisi, di medianya antum yang jadi media, Tapi di itu kampus-kampus yang jadi akademisi, yang di industri itu yang di industri. Jadi menurut saya ini yang jadi jangan latah gitu ngomongin milenial, Gen Z. Kita ini milenial, anak kita Gen Z mas, ya kan? Ya. Nah, milenial tua nih anaknya Gen Z. Oh udah dia ayah kampanye nggak ngerti pakai TikTok loh, bikin TikTok kita kan, ya kan? Saya pernah share saya mas, anak saya mas. Akhirnya saya bikin TikTok anak saya. Terus ayah kayak gitu kontennya terlampau serius, nggak ada yang lihat. Harus 1 menit pertama, 1 detik pertama, ayah harus langsung hajar yang, gitu cara kan itu kan. Dan si kakak ini kan nanti kan yang ketika Indonesia maju tuh umurnya 30-40 mas, 25-30.
Nah kalau akhirnya nggak kejadian, kita yang disesali, Mas. Iya. Tiba-tiba yang membuat slogan campaign hari ini, yang udah senior-senior udah nggak ada, Mas. Matilah awak, ya kan? Nah mungkin itu. Ini agak, apa ya, Tapi tumpah ruah menarik, ini. kita harus sering ngobrol-ngobrol kayak begini. Dan pada akhirnya ini kalau menurut gue itu semakin meyakinkan gue memilih Ganjar. Kenapa? Kenapa? Karena itu tadi kan bicara di Taipei itu, di Taiwan gitu kan, kemudian bikin chip UMKM segala macam. Ini kan tidak mungkin terjadi kalau tidak semua arah kemajuannya ke situ. Ya. Industrial policy-nya nggak ke situ. Sana, iya. Dan Mas Ganjar ini udah berulang buktiin. kali ngomongin kayak gitu. Iya. Bikin SMK, Dia udah buktiin kebudayaan jalan ke dan arah segala sana jadi. macamnya itu diarahin untuk memaksimalkan hilirisasi yang Karena merata industri itu kan, tadi. karena gini Mas, begitu udah industri, kita perlu skala masif orang-orang yang punya kemampuan knowledge dan skill teknis tinggi. Programmer, engineer, segala-gala itu. Iya. Dan itu ada di SMK-SMK. Jadi memulai SMK di Jawa Tengah itu udah benar. Cuman mesti connect sama kampus. Nah, Iya. Kampus mesti connect sama perguruan tinggi. Dengan industri. Industri. Tapi ini research and development mesti ada yang saya bilang tadi itu. National Science dana untuk orang itu research development dan dikonekkan. Nah, Iya. inilah duduk, dan kalau sudah itu, keluar yang Mas Andi bilang tadi. Apapun perbedaan politik kita, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita akan menemukan titik temu. mimpinya juga udah lebih fokus gitu. Jadi nggak usah baper-baper amat lah. Politik kadang di sini, kadang di situ. Mungkin ya karena kepentingannya nggak bertemu, tapi nggak ada tidak boleh ada kebencian. Nggak usah Tapi kalau ada yang terluka karena nggak memahami wali, dimaafkan. Dan sekarang Mas Ganjar saya melihat kemarin saya lihat Mas Ganjar sudah move on. Kalau istilah dari anak-anak dan teman saya dan bojoku, time to glow untuk Mas Ganjar. Mas Ganjar udah glowing. Udah glowing. Kelihatan di debat itu. Iya, Oke. yang paling tenang, yang paling asik, memahami rakyat, Mengingat nama-nama rakyat yang kita nggak Iya, dan ingat. artinya itulah yang the real Jokowism itu. Gitu. Ya. Loh, saat-saat mobilitasnya tinggi. Orang boleh pakai slogan Jokowi, orang boleh pakai apa, tapi kelihatan lah. Dan mana hati-hati Pak Jokowi, Bapak juga bisa pergi dari Jokowism. Iya betul. Kalau Karena Bapak melakukan detachment terhadap nilai yang Bapak susun sendiri. Jadi yang dievaluasi itu bukan cuma orang yang pengikut Jokowism, tapi juga Pak Jokowi Jokowi sendiri. Jadi Jokowism ini bisa jadi Pak Jokowinya, tapi saya yakin Ya, ya. karena beliau wali. Ya. Nah, beliau ini kan Kalau wali. Jokowisme itu yang paling gampang dilihat dari sat-sat dan gerak cepatnya. Sampai hari ini, yang selama 21 hari udah sampai Sabang Merauke cuma Ganjar. Iya. Pak. Iya ini loh. Aduh, gimana gue mikirinnya itu loh. Iya. 21 hari Nah, loh. untuk mengejar kemajuan unggul dan peradaban tinggi, pemimpinnya mesti begitu. Kayak begitu tuh, satset. Karena waktu pendek, Mas. Betul. Aduh, udah mau ditutup, tambah segmen terakhir lagi. Ini menarik. Gak apa-apa, saya ini bisa ngomong 5-6 jam, Mas. Tolong dikat-kat aja, Mas. Ya kan? Saya mengistilahkan, nah ini demographic dividends. Ini panjang lagi cerita. Ya, Kita ya. lagi, Mas. Ya. Orang bonus demografi Indonesia Jaya, Indonesia Mas. 2045. Ini sebenarnya kan utak-atik Gatuk, Mas. Tapi the point of the bonus demografi itu adalah ada satu periode di satu negara atau peradaban di mana kelas usia produktif Yap. itu paling banyak Banyak daripada yang tergantungan. daripada yang lain. Berarti yang paling banyak tuh yang bisa kerja. Beda nih kalau Cina sama Jepang udah mulai yang banyak Ya, orang tua. yang banyak yang tua. Karena dia sudah melewati periode itu. Aging country. Sehingga misalnya di Prancis, isu kampanyenya itu dana pensiun, Mas. Oh, Ya. karena yang banyak orang tua. Tua, Nah iya. kalau kita jual dana pensiun nggak laku. Nah karena nih anak muda, isunya kan pekerjaan. Tapi pertanyaannya lagi, Mas, bonus demografi dividen itu ibarat saya tuh mikir-mikir, dapat saya. Semua kita yang terlibat ini hanya punya kesempatan sekali. Betul. Kalau dihitung para ekonomi kan 13 sampai 15 tahun lagi. Artinya itu kan berarti 2 sampai 3 pemilu ke depan. Artinya presiden yang sekarang kita pilih ini, dialah yang betul. akan menentukan ketika bonus demografi itu terjadi. Istilah main basket, Mas. Ini waktu udah mau habis. Betul. Selisih 1 poin. 1 kali waktu dari tengah tuh masih shoot 3 point. point, Terus kalau nggak masuk habis waktu. Tapi itu semua kan nggak bisa pakai jalan pintas. Nggak bisa jalan pintas dan itu beyond political slogan. dan kalau agak repot ngejarnya kalau ngelihat debat kandidat aja masih bingung posisinya yang mana. Ini agak repot Nah, ngejarnya. iya deh, kalau nggak boleh. Sekarang udah nggak bingung. Nah, ini jangan. Mas Kaisang, karena ini juga camp keberlanjutan, undang ke sini. Iya, boleh. Undang. Ini
mesti positif. Undang ke sini, ajak ngobrol, Biar jelaskan. Kalau dia belum Bahwa ini jelas, tidak bisa pakai jalan pintas makan siang gratis doang. nggak gitu. Harus bisa, sistem nggak gitu bisa ya. jalan pintas dikasih susu gratis, minum gratis jadi negara maju. Itu fallacy of thinking, sesat pikir. Kemalasan Jadi, berpikir itu. Bukan sesat pikir. Oh, sesat. Sesat, fallacy of thinking. Fallacy, siap. Tapi bahwa itu satu-satunya iya. Sebenarnya, tapi aku ngerti juga. Kalau saya kan di Amerika, anak saya itu memang di sekolah dulu makan siang. Di Jepang juga sama. Tapi tuh modelnya itu tuh sebenarnya nggak perlu APBN. Iya, Itu akhirnya polisinya kota dan kabupaten Betul. bertanggung jawab menyediakan makan siang untuk anak di sekolahnya. Jadi nggak perlu menyedot APBN menurut Cukup saya. memaksimalkan otonomi daerah. yang Iya, sudah ada. artinya tapi ya itu program yang baik. Itu program yang baik. Jadi menurut saya kalau Mas Ganjar yang jadi boleh dipakai. Kan yang baik. Karena dasar kita cinta pada negara, Mas. Betul. Cuman menurut saya jangan menguras APBN gitu. Menurut saya ya itu karena kadar gizinya kita ukur dan sebagainya kan. Jadi menurut saya, nah balik lagi ke diskusi tentang bonus demografi itu berarti udah clear, Mas. Berarti dalam 10, dia hitungannya 13 sampai 15 tahun. Berarti kan adalah presiden yang sekarang mempersiapkan, presiden yang selanjutnya itu dalam 15 tahun 3 kali election lagi yang memimpin ketika dari puncak. Dan kelas pekerjanya harus produktif. Yap. Itu yang dibikin tadi. Kita mesti punya SMK yang bisa buat chip di kampung. Kita mesti punya yang levelnya itu kayak kampus kita sekarang. Iya. Dan itu masif. Dan karya kita ini bukan karya kita negeri sendiri. Untuk karya dunia. Cuman kalau kita hanya membuat untuk sekolah, mohon maaf ya dengan segala hormat, hanya untuk membuat sekolah-sekolah di kampung untuk kampungnya sendiri, nggak akan negara maju. Iya. Jadi kita harus Mimpinya mimpi interconnected global nih. kepada ekonomi global. Dan infrastruktur udah cukup. Ya. Karena itu karena kalau kita terus hajar-hajaran, kita nggak bisa membalikkan investment kita. Dan puncaknya nanti, kereta cepat kita bukan karya orang lain, anak bangsa kita sendiri 100%. Nah itu baru negara maju, bangga kan kayak Jerman. Kayak misalnya MRT itu kan mesin bornya tuh ya mesin bornya dari Jepang. Jadi dari Jerman. namanya tuh Wush Indonesia banget. Jadi nanti kalau Ini kan ngomong- KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Jadi nanti kalau ada kereta cepat Bukan lain, Indonesia. Ini mohon maaf ya ini. Iya. Tapi aku ngerti. Iya. Nah, karena Pak Jokowi kan wali. Iya. Pak Jokowi itu mau inspirasi dulu. Nanti setelah ini mesti bikin sendiri. WIB nanti. Wush Indonesia banget. Iya. Ini kalau kata Bang Miftah gini, kalau dengan mimpi begitu terjadi, ada pembangunan kereta cepat, orang pertanyaannya bukan lagi ini negara mana yang bangun, Iya. tapi kayak Bang Miftah tadi, oh teman gue tuh yang garap. Iya ngarap. Gitu. Oh iya, gue Sini, kenalan lama itu. Dibuka ini apa namanya? Dibuka dan nanti kalau kita negara maju itu apa? Ini kejadiannya gimana? Nanti kita bikin di Myanmar kereta cepat dari Ya, Indonesia. Kita itu. bikin di Thailand, Vietnam, misalnya. di Thailand dari kita. Nah, negara maju kita. Nah, jadi menurut saya karena innovation, apa yang mendrive daripada development itu ekonomi and innovation nggak ada itu udah. Ya. Nah itu aku agak serius. Jadi kita fokus di sumber mendalaminya. daya. Sumber daya manusia. Sumber daya Jadi manusia. istilahnya ada percepatan berapa PSD dalam tahun ini, berapa bisnis, berapa SMK di bidang IT, berapa di bidang teknologi dan memang ujung-ujungnya teknologi. Termasuk Targetnya bukan hanya Scopus. Bukan hanya Scopus. termasuk dana riset. Dana riset. Itu paling Dan penting. mesti ada dana abadi riset. Ya. Jadi ini diimbangin, dana abadi scholarship diimbangin dengan dana abadi riset. Dan insya Allah Mulus lah kita. Ganjar Mahfud komitmen untuk menciptakan juga dana abadi riset. Terima kasih Bang Miftah Sabri. Wah, tolong ditutup. Terima Nanti kasih, Gus bisa Miftah. sesi lagi banyak ini. Ini cuman bisa kita dengar dari Gus Miftah yang kumisnya Betul. gondrong. Tapi ingat, Gusnya Den bagus. Oh, Den Ya, bagus. karena Ini- ayah saya bukan kiai. Ini berdasar saran dari Gus Miftah, kita harus menutup karena kalau nggak ditutup ini lanjut terus. Lanjut. Terima Terima kasih. kasih. Open Terima kasih table. ya.